Hai, selamat datang di channel YouTube Tris Montessori bersama Miss Christine. Hari ini kita akan belajar dengan subtema yang berbeda. Kalau kemarin kita belajar mengenai pegging, hari ini kita mulai melakukan folding, yaitu melipat. Dengan tema bagaimana cara melipat serbet. Jangan lupa teman-teman semuanya subscribe, tekan notification bell, kemudian like dan share jika bermanfaat. Cara melipat serbet, kali ini kita akan belajar bagaimana caranya melipat serbet. Beda cara belajarnya dengan orang dewasa, Bapak Ibu. Kalau Bapak Ibu kan pasti sudah tahu bagaimana cara melipatnya, dari ujung ke ujung kita lipat, kemudian kita lipat sesuai kemauan kita misalnya. Tapi kalau untuk anak, kita menggunakan garis bantu. Garis bantunya adalah dengan menggunakan garis warna kuning di serbetnya. Jadi kita akan mempersiapkan bagaimana serbet yang digunakan untuk pembelajaran cara melipat serbet. Kemudian dengan garis warna kuning itu adalah garis bordiran ya Bapak Ibu. Kemudian kita sebagai kontrol kesalahannya adalah dengan cara melihat garis bordiran tersebut. Kalau misalnya garis bordirannya terlipat, tidak sesuai dengan lipatannya, nanti kita akan lihat bagaimana prakteknya langsung ya Bapak Ibu. Nah itu kita akan memberikan presentasi kembali kepada anak. Untuk tujuan langsungnya adalah mengajarkan kepada anak bagaimana cara melipat serbet. Kemudian kalau untuk tujuan tidak langsung adalah untuk membantu anak meningkatkan koordinasi mata dengan tangan, keteraturan, kemandirian, bagaimana cara konsentrasi, kemudian fokus, membantu anak untuk menyentuh benda secara halus. Kemudian adalah membantu anak untuk memahami konsep dari setengah dan seperempat. Jadi ini termasuk matematika awal untuk anak usia 3 tahun. Hari ini kita akan belajar bagaimana cara melipat serbet. Miss Christine dulu, nanti baru Adek ya. Cara membawanya seperti ini ya. Kita letakkan kembali ke atas meja atau ke rak semula. Dan meminta anak untuk membawanya ke alas kerja. Serbet sudah diletakkan di alas kerja. Material yang kita gunakan hari ini adalah serbet. Ini serbetnya, kemudian nampan. Saya akan memperlihatkan beberapa serbet yang kita persiapkan ya Bapak Ibu. Pada saat awal atau pertama kali kita memperkenalkan cara melipat serbet, kita hanya menggunakan dua macam serbet ini. Jadi berangsur-angsur nanti kita akan meningkatkan kemampuan anak menggunakan beberapa serbet yang lainnya yang akan kita siapkan kemudian. Jadi untuk pertama kali, untuk usia anak 3 tahun ke atas, 3 tahun minimal, kita memperkenalkan ini. Seperti tadi yang kita infokan, yang kami infokan adalah mengenalkan konsep setengah dan seperempat. Kalau yang ini kita menggunakan konsep setengah, belum yang seperempat ya Bapak Ibu. Oke. Sembari saya mempraktekkan presentasinya kepada anak ya.
Karena keterbatasan tempat, ini serbetnya saya letakkan di sisi sebelah sini ya. Oke, saya akan mempresentasikan yang berbentuk segi 4. Kemudian tatap mata anak ya Bapak Ibu. Untuk variasinya kita bisa menanyakan atau memberitahukan bentuk ini ya Bapak Ibu. Ini adalah persegi. Ini adalah bentuk segitiga. Yang mana yang bentuknya persegi? Anak akan menunjuk. Yang mana yang bentuknya segitiga? Anak akan menunjuk. Bisa ambilkan serbet dengan bentuk segitiga. Anak akan memberikannya kepada Miss Christine. Tolong ambilkan serbet dengan bentuk persegi. Oke. Setelah selesai presentasinya, kita akan meminta anak untuk mencoba. Adik mau coba? Setelah selesai, kita memberikan kesimpulan seperti biasa. Jika adik ingin main atau masih ingin melipat serbet, silakan ambil di rak. Untuk meningkatkan kemampuan bagaimana cara melipat serbet seperti yang tadi saya infokan, setelah anak selesai dengan serbet yang ini, maksudnya sudah bisa melipatnya, kita menggunakan serbet yang lain. Jadi yang ini kita simpan, kemudian kita akan memberikan serbet dengan tingkat kesulitan yang lebih tinggi. Saya akan mencontohkan cara mempresentasikannya. Sama seperti yang tadi, kita keluarkan dulu.
Ini adalah untuk mempelajari 1/4 bagian. Jadi kalau yang tadi belajar setengah, kali ini kita belajar mengenai 1/4. Tapi kita tidak perlu mengatakan ini dibagi 4 ya gitu. Belum ya Bapak Ibu, cuma hanya memperlihatkan melipat serbetnya itu menjadi lebih kecil dibanding yang sebelumnya. Kalau yang sebelumnya kan kita hanya melipat menjadi 2 kali, yang ini berarti kita melipat menjadi 4 kali. Berarti itu adalah 1/4 dan yang sebelumnya adalah setengah. Caranya seperti ini. Sebentar, saya akan menunjukkan cara tetap menggunakan kaidah seperti biasa dari kiri ke kanan atau dari atas ke bawah. Jadi tadi saya menggunakan kiri ke kanan. Yang pertama kan kiri ke kanan. Kiri ke kanan, kemudian kita lipat dulu. Kiri ke kanan. Kemudian atas ke bawah kita lipat, atas ke bawah. Atau jika ingin tetap menggunakan kiri ke kanan, bisa kita miringkan, jadilah kiri ke kanan. Kemudian cara melipat serbet yang berbentuk segitiga, kita juga tetap membukanya dulu. Jika kita membukanya seperti ini bentuknya, kita akan tetap menggunakan kaidah yang benar. Jadi kita harus mensejajarkan ya Bapak Ibu ya. Nah, sejajar, jadi tetap menggunakan kaidah yang sama, kiri ke kanan, kiri ke kanan, atas ke bawah, atas ke bawah. Jika anak masih kesulitan menggunakan ini, sebaiknya diulang kembali menggunakan yang pertama. Tapi apabila anak sudah mampu ya Bapak Ibu, misalnya ada yang terlewat, misalnya dia sudah sampai seperti ini, kemudian melipat seperti ini, tapi dia lupa tidak memberikan garis di sini atas ke bawahnya, tapi langsung melipat gini, itu sebenarnya sudah betul. Jadi kita juga tidak perlu mempresentasikannya lagi, itu dianggap sudah mampu. Jadi sudah saatnya kita menggunakan serbet yang lebih expand lagi, yaitu tanpa bordiran, tanpa garis bordiran ya Bapak Ibu. Yang ini adalah serbet yang tanpa menggunakan garis bordiran. Jadi ini adalah serbet dengan bentuk persegi dan segitiga tanpa ada garis warna kuning lagi.
Cara mempresentasikannya sama, tapi dengan tanpa menyentuh bagian tengahnya karena sudah tidak ada garisnya, tapi kita hanya langsung melipat saja. Garis boriran itu adalah seperti kita mulai membantu anak menggunakan sesuatu yang real ya Bapak Ibu, dan menyentuh dengan halus, sesuatu dengan halus. Mengajari anak supaya bisa menggunakan motorik halusnya. Kemudian kalau ini kan lebih ke abstrak, jadi anak diminta untuk tanpa garis bantu pun dia bisa menyelesaikan dengan baik. Untuk yang segitiga pun sama ya Bapak Ibu. Oke. Tadi kesimpulannya sudah. Jika adik ingin main, silahkan ambil di rak ya. Silakan bawa kembali materialnya dan rapikan alas kerjanya ke tempat semula. Saya mengucapkan terima kasih pada Bapak Ibu semuanya yang sudah menonton video tayangan pembelajaran hari ini, bagaimana cara melipat serbet dari awal hingga akhir video. Jangan lupa ikuti kelanjutan dari pembelajaran Montessori karena masih begitu banyak pembelajaran yang akan saya berikan dari satu video ke video yang lain, tapi Bapak Ibu harap merefresh beberapa kali dari awal dan melanjutannya kemudian ke video-video selanjutnya, karena bagi teman-teman yang baru melihat channel yang video ini, jangan lupa sebaiknya mulai dari yang awal ya Bapak Ibu dan teman-teman semuanya, supaya lebih ada keteraturan dan keterkaitan, karena Montessori selalu mengajarkan dari mudah ke yang lebih sulit. Ajarkan kepada anak dengan rasa yang bersemangat ya Bapak Ibu, supaya anak juga mempunyai motivasi terus belajar dan memahami bagaimana konsepnya. Oke, saya ucapkan terima kasih pada Bapak Ibu semuanya. Jangan lupa subscribe, tekan notification bell-nya, like, dan share jika bermanfaat. Bye!